Pernah nggak sih tiba-tiba berat badan naik dan kita jadi bingung sekaligus khawatir? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas apa aja sih sebenarnya penyebab dibaliknya, dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya dengan langkah-langkah yang jelas dan bisa kita lakuin. Mungkin Anda ngerasa kayaknya makanku biasa aja, gerak juga seperti biasa, tapi kok timbangan naik terus ya? Nah, kalau Anda ngerasa gitu, Anda nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang umum banget dan hari ini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari definisinya. Apa sih yang dimaksud drastis itu? Ternyata ada angkanya loh. Jadi menurut sumber kami, kalau berat badan Anda naik sekitar 5% dari total berat badan dalam waktu kurang dari 6 bulan, nah itu dia yang kita sebut kenaikan drastis. Jadi bukan cuma perasaan doang, ada hitungannya. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari masalahnya, terus kita selami bareng-bareng apa aja penyebabnya. Habis itu, kita lihat gejala-gejala lain yang perlu diperhatikan, kapan kita harus waspada, dan tentu aja kita tutup dengan solusi praktis lewat pola hidup sehat. Sip, sekarang kita masuk ke bagian intinya, kita bakal bedah satu persatu apa aja sih yang bisa jadi biang keladinya, biar kita dapat gambaran yang utuh. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita sehari-hari ya. Sering banget loh, tanpa kita sadar jawabannya itu ada di kebiasaan dan rutinitas kita sendiri. Nah, coba deh lihat daftar ini. Mulai dari pola makan yang mungkin lebih tinggi kalori, kurang gerak di bawah 150 menit seminggu, sampai kurang tidur. Nah, ini nih, kurang tidur itu bisa ngacoin hormon lapar kita. Terus, stres. Waktu stres, tubuh kita itu ngeluarin hormon kortisol yang bikin kita pengen makan yang manis-manis atau berlemak. Bener kan? Bahkan beberapa jenis obat atau perubahan hormonal alami kayak menopause juga ngaruh banget. Oke, dari gaya hidup, kita geser ke sesuatu yang mungkin lebih serius. Soalnya, kadang naiknya berat badan itu bukan sekedar soal kebiasaan, tapi bisa jadi sinyal dari tubuh kita bahwa ada kondisi medis yang perlu dicek. Di sini ada beberapa contoh kondisi medisnya. Ada masalah tiroid, namanya hipotiroidisme. Terus ada juga yang namanya PCOS, atau sindrom Cushing, ini hubungannya sama hormon. Sampai ke kondisi organ penting kayak jantung dan ginjal yang bisa bikin cairan numpuk di tubuh. Oh iya, gangguan makan seperti binge eating juga termasuk di sini ya. Coba kita fokus sebentar ke hipotiroidisme. Bayangin deh, kelenjar tiroid itu kayak pabriknya metabolisme tubuh kita. Nah, kalau produksi hormonnya turun, ya ibaratnya mesinnya jadi lambat. Hasilnya, kalori yang dibakar jadi lebih sedikit dan akhirnya numpuk jadi berat badan. Padahal kita ngerasa porsi makan nggak nambah. Ini contoh nyata banget gimana kondisi medis bisa ngaruh langsung ke timbangan. Oke, selain gaya hidup dan kondisi medis, ada lagi nih faktor-faktor lain yang juga ikut andil. Dan yang ini seringnya di luar kendali kita. Dua yang paling utama di sini itu usia dan genetik. Ya, makin kita berumur, metabolisme tubuh itu kan memang melambat secara alami. Dan faktor keturunan juga bisa nentuin gampangnya tubuh kita nyimpen lemak. Nah, kita emang nggak bisa ngubah umur atau gen kita kan? Tapi, dengan tahu ini, kita jadi sadar betapa pentingnya buat lebih fokus ngatur hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu gaya hidup kita. Ini poin yang krusial banget. Kenaikan berat badan karena masalah kesehatan itu biasanya nggak datang sendirian. Ada teman-temannya, gejala-gejala lain yang jadi petunjuk penting. Nah, tabel ini ngejelasinnya enak banget. Coba perhatiin deh, kalau naiknya berat badan dibarengin sama lemas banget, bisa jadi itu hipotiroidisme. Kalau muka atau perut jadi bengkak, mungkin itu sindrom Cushing. Siklus haid jadi nggak teratur, bisa jadi itu PCOS. Atau kalau kaki yang bengkak, wah ini bisa jadi sinyal masalah jantung atau ginjal. Ini semua tuh kayak potongan puzzle yang harus kita perhatikan. Dengan semua informasi ini, pertanyaan paling besarnya adalah, terus kapan nih kita harus berhenti nebak-nebak dan langsung tanya ke ahlinya? Nah, ini dia 3 lampu merah yang nggak boleh kita abaikan sama sekali. Kalau berat badan naik cepat banget dan nggak tahu kenapa, kalau muncul gejala-gejala aneh yang tadi kita bahas, atau kalau di keluarga emang ada riwayat penyakit tertentu, jangan tunda lagi. Langsung konsultasi ke dokter ya. Oke, kita udah tahu penyebabnya, udah tahu kapan harus waspada. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan. Apa yang bisa kita lakuin? Yuk, kita lihat rencana aksinya untuk ngambil alih kendali. Seringkali perubahan itu dimulai dari piring makan kita. Ini 5 langkah yang gampang banget buat dicoba. Ini bukan soal diet nyiksa ya, tapi soal pilihan cerdas. Kurangi kalori, banyakin serat biar kenyang lebih lama. Kurangin gula, pilih makanan yang asli, bukan olahan. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Selain makanan, gerak itu kuncinya.
Nah, di sini kita lihat ada dua jenis aktivitas fisik yang sama-sama penting. Ada olahraga yang emang kita niatin, ada jadwalnya, kayak lari atau nge-gym, dengan target 150 menit seminggu. Tapi, jangan remehin aktivitas harian. Milih naik tangga dibanding lift, atau jalan kaki sebentar, itu kalau dijumlahin dampaknya gede banget. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi. Ingat kan tadi kita bahas soal stres sama hormon kortisol? Makanya, ngelola stres itu penting banget buat ngontrol berat badan. Coba deh teknik-teknik simple kayak meditasi, atau cuma narik nafas dalam-dalam beberapa kali. Itu ngaruh banget. Termasuk juga ngatur waktu dengan baik, biar kita punya waktu buat napas dan ngurus diri sendiri. Dan ini pengingat yang paling penting. Apa yang kita bahas di sini kan gambaran umumnya, tapi tubuh setiap orang itu unik, beda-beda. Jadi apa yang cocok buat saya belum tentu cocok buat Anda. Makanya konsultasi sama dokter atau ahli gizi itu jadi langkah yang paling bijak, biar dapat saran yang pas buat diri kita sendiri. Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya, sekarang pertanyaannya buat Anda. Nggak perlu kok langsung berubah drastis besok pagi. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Hari ini pilih naik tangga, atau ganti minuman manis dengan air putih. Atau mungkin luangin 5 menit aja buat ambil napas dalam-dalam. Nah, langkah kecil apa yang bakal Anda ambil hari ini